Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar 1567 sebelum Masehi sampai dengan 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Pelabuhan ini berkembang dengan baik dikarenakan ada bangsa yang mengatur serta menjaga dari serangan bajak laut maupun negara lain. Penguasa pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malay. Malay dalam bahasa Sanskrit atau Tamil yang berarti bukit atau gunung. Seperti namanya, bangsa Malay bermukim di sekitar perbukitan atau dataran tinggi. Bangsa Malay diperkirakan bermula dari 4 bangsa, yaitu Arab, Cina, Eropa, India, terkadang disingkat Aceh. Sampai sekarang, istilah Aceh masih dinisbatan pada keturunan bangsa Malay yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera. Bangsa yang pertama datang adalah bangsa Hindia Malaya yang disingkat Himalaya. Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa Hindia, keturunan Kush, keturunan Ham bin Nabi Nuh, dengan bangsa Malaya atau keturunan bangsa Malaya Purba atau Atlantis atau Sundaland, penduduk asli Nusantara yang selamat dari bencana banjir Nuh. Pada awalnya mereka tinggal di kaki gunung Himalaya. Sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, mereka datang ke Pulau Sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia atau keturunan Het, keturunan Ham bin Nabi Nuh yang telah terlebih dahulu datang dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara. Pada sekitar 4.500 sebelum Masehi, datang bangsa Cina atau bangsa Formosa, keturunan Sini, keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya. Setelah itu, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa Eropa atau bangsa Troya atau Romawi Purba, keturunan Rumi, keturunan Yafits bin Nabi Nuh, mereka membawa peradaban Harappa yang dikenal sudah sangat maju. Dan terakhir, sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, datang bangsa Arab Purba atau bangsa Kabiru, keturunan Ad, keturunan Sam bin Nabi Nuh. Bangsa Kabiru adalah pengikut setia Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa keyakinan monoteisme di dalam masyarakat Sumatera. Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malay atau bangsa Aceh Purba atau Melayu Proto, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani. Bangsa Malay sebagaimana leluhur pertamanya, bangsa Himalaya, mendiami daerah dataran tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan, dari pegunungan Pusat Gayut di utara sampai daerah sekitar Gunung Dempo di selatan. Bermula dari Bukit Barisan inilah, bangsa Malay menyebar ke pelosok Nusantara, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kamboja, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bangsa Malay pelindung Nusantara. Menurut para sejarawan, bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Lalu muncul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid tidak sampai meluaskan kekuasaannya sampai ke selatan? Bukankah Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai? Daerahnya subur, serta tersimpan beraneka ragam bahan tambang seperti emas, timah, dan lain sebagainya. Lalu apa yang mereka takutkan? Jawabannya hanya satu, karena Nusantara ketika itu dilindungi oleh bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal memiliki kekuatan maritim yang sangat kuat, dan bala tentaranya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Pada sekitar tahun 1670 sebelum Masehi, dikabarkan Nabi Ibrahim, keturunan Syalih keturunan Syam bin Nabi Nuh, telah sampai berdakwah di negeri bangsa Malay. Beliau diceritakan memperistri putri bangsa Malay yang bernama Siti Kanturah.
atau Katurah atau Kenturah. Dari pernikahan itu, Nabi Ibrahim dikaruniai 6 orang anak yang bernama Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Syuah. Dari anak keturunan Siti Kanturah yang kelak akan memunculkan bangsa Median atau Madian, Kaldea, dan Melayu Deutro. Berdasarkan perkiraan, Nabi Ibrahim hidup di masa dinasti Hyksos yang berkuasa di Mesir kuno, tahun 1730 sebelum Masehi sampai dengan 1580 sebelum Masehi. Sementara versi lain menyebutkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Kenturah pada sekitar tahun 2025 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Deutro atau Malay Muda yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara juga mendapat sebutan Bani Jawi. Bani Jawi yang berasal dari kata Bani atau kaum atau kelompok, Jiwi, Ji yang berarti satu, dan Wi yang berarti Widi atau Tuhan. Jadi makna Bani Jawi atau Jiwi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Katsir dalam bukunya yang terkenal Al-Kamil fil Al-Tariq. Melayu Deutro adalah istilah yang digunakan para sejarawan modern untuk mengidentifikasikan Bani Jawi, di mana Ibnu Katsir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Keterangan Ibnu Katsir ini semakin nyata ketika baru-baru ini dari penelitian seorang profesor Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) diperoleh data bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean, merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosemitic. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi, dan sejak dulu mereka menganut monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nungersaken, atau disebut juga Sang Hyang Karesa. Sejarawan di era kemerdekaan, Profesor Muhammad Yamin, memperkirakan perdagangan rempah-rempah di antara Kamper sudah dilakukan perdagangan Nusantara sejak 6.000 tahun ke berbagai penjuru dunia.